Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan terkait Global Positioning System atau yang biasa disebut dengan GPS. Di sini saya Yuriko Pratama bersama rekan saya Yola Rahma, Nadia, dan juga Aditya Aji. Next. Pertama, yaitu apa itu GPS? Global Positioning System atau biasa kita sebut dengan GPS, ini adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS ini bisa berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun dan kapanpun 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan ataupun biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an. Nah, ini isu pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada tipe alat GPS, yang kedua produk yang diberikan GPS, yang ketiga langkah-langkah penggunaan GPS, yang keempat aplikasi GPS dalam berbagai bidang, yang kelima kelebihan dan kekurangan GPS, keenam prinsip kerja GPS, ketujuh metode penentuan posisi GPS, kedelapan ketelitian posisi yang diperoleh GPS, dan kesembilan cara pengolahan data GPS untuk menjadi peta kontur. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tipe alat GPS. Secara umum, tipe alat GPS ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada untuk navigasi. Harga alatnya sendiri lebih murah dengan ketelitian 3-6 meter. Lalu yang kedua ada untuk mapping, digunakan dalam survei dan pemetaan dengan akurasinya itu sampai ke desimeter. Lalu ada tipe geodetik, ini biasanya untuk aplikasi precise positioning dengan akurasi sampai ke milimeter. Next. Nah, ini penjelasan secara lebih jelasnya. Yang pertama itu kita mulai dari tipe navigasi, berfungsi sebagai alat bantu navigasi dan informasi posisi secara umum. Dia ini mempunyai fitur lain seperti peta, turn-by-turn navigation, lokasi fasilitas penting, route planning, tracking, geocaching, dan fungsi lainnya. Receiver tipe navigasi biasanya harganya cukup murah dan dia sudah tersedia di pasaran bebas. Ini contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu yang kedua ada tipe mapping. Ini berfungsi sebagai receiver GPS untuk kepentingan survei dan pemetaan. Sudah mendukung fasilitas koreksi data GPS yang diakibatkan oleh efek multipath, bias atmosfer, dan low visibility, baik secara koreksi metode absolut maupun diferensial. Sehingga secara umum kualitas data yang dihasilkan lebih baik daripada receiver navigasi. Next. Lalu yang ketiga ini ada tipe geodetik. Dia ini berfungsi sebagai receiver GPS untuk memperoleh informasi posisi yang lebih akurat dan presisi hingga sampai ke orde milimeter. Dia juga mendukung fasilitas koreksi data GPS yang diakibatkan efek multipath, bias atmosfer, dan low visibility, baik secara koreksi metode absolut maupun diferensial. Nah, GPS receiver tipe geodetik ini biasanya dipakai untuk aplikasi yang memerlukan informasi posisi yang presisi, seperti studi deformasi tanah dan batuan, pengukuran kadastral bidang tanah, ataupun studi pergerakan lempeng, pembuatan peta skala besar, dan lain-lain. Contoh gambarnya bisa dilihat juga di sebelah kanan. Kemudian masuk ke bagian produk yang diberikan GPS, dibagi menjadi tiga, yaitu primary, derivat, dan data yang memerlukan data tambahan dari luar. Untuk primary sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu waktu, kecepatan, dan posisi. Kemudian untuk derivat, merupakan hasil olahan dari data primary yang menghasilkan percepatan, frekuensi, azimuth geodetik, attitude parameter, TEC, WPC, dan parameter orientasi bumi. Kemudian untuk data yang memerlukan data tambahan dari luar, menghasilkan tinggi ortometrik, undulasi geoid, dan defleksi vertikal. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan GPS. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa GPS itu beragam jenisnya. Dan yang akan dibahas di sini adalah langkah-langkah penggunaan GPS dalam survei. Ini ada gambarnya yang biasa digunakan dalam survei. Pertama, pasang baterai, lalu aktifkan perangkat dengan menekan tombol warna merah. Lalu cek setup parameter sebelum berangkat ke lapangan. Sebaiknya dilakukan pengecekan setelah penggantian baterai. Lalu kita pilih lokasi yang mau diukur, baiknya lokasinya terbuka dan jauh dari stasiun pemancar radio agar lebih mudah mendapatkan sinyal dari satelit. Selanjutnya,
Pengoperasian alat tergantung pada receiver yang dipakai dan metode yang dilakukan. Apabila metode yang dilakukan absolut, sebaiknya pengukurannya dilakukan secara berkali-kali, lalu hasil akhirnya dirata-ratakan. Lalu simpan hasil pengukurannya pada memori alat ataupun dicatat secara manual. Tahap terakhir yaitu processing data hasil pengukuran, baik secara manual ataupun secara digital. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan GPS pada handphone. Mungkin untuk GPS pada handphone ini teman-teman sudah sering menggunakannya ya. Pertama kita perlu memiliki aplikasinya dulu, jadi kalau belum ada, diinstal terlebih dahulu di perangkat teman, kemudian buka aplikasinya, lalu kita klik lokasi dan isi alamat yang mau kita tuju, karena GPS pada handphone ini fungsinya sebagai navigasi. Selanjutnya, kita tinggal mengikuti instruksi dari GPS yang akan mengarahkan kita ke lokasi yang akan kita tuju. Oke, selanjutnya ada aplikasi GPS dalam berbagai bidang. Jadi penggunaan GPS ini sangat diperlukan di banyak bidang. Contohnya di bidang geodesi, GPS itu digunakan untuk titik-titik kontrol dan dinamika bumi. Kemudian pada pemetaan laut digunakan untuk survei karakteristik laut dan penentuan posisi. Pada pemetaan darat digunakan untuk pemetaan pertambangan dan konstruksi. Dalam fotogrametri digunakan sebagai navigasi selama pemotretan di udara. Pada proses pendaftaran tanah digunakan untuk mencari lokasi parsil atau tapak. Kemudian pada transportasi tentunya sebagai navigasi untuk penentuan posisi dan kecepatan serta sistem kokpit pesawat. Dan terakhir ada penggunaan dalam sistem SIG yang digunakan untuk informasi spasial. Jadi aplikasi GPS dalam berbagai bidang ini intinya digunakan untuk penentuan lokasi, batasan-batasan, pengarahan, dan survei. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari GPS. Nah, kelebihan dan kekurangan GPS ini dianalisis dari GPS yang geodetiknya. Kelebihannya pada GPS geodetik adalah dapat mengorbit dengan ketinggian mencapai 20 juta mdpl. Kondisinya stabil dan tidak terlalu berpengaruh oleh lingkungan topografis. Kemungkinan untuk memberikan hasil yang salah dapat mendekati 0%, intinya sangat akurat. Dapat dioperasikan untuk kegiatan berskala besar. Namun kekurangannya sendiri adalah harganya mahal dan lokasi GPS tidak sempurna di daerah padat yang tidak memungkinkan menerima sinyal satelit. Jadi cukup bergantung dengan sinyal satelit tersebut. Selanjutnya adalah prinsip kerja GPS. Jadi prinsip kerja GPS adalah pengukuran jarak atau range antara GPS receiver dengan satelit. Satelit akan memberikan informasi lokasi orbit di mana saat itu satelit berada di atas permukaan bumi. Jadi GPS ini akan bekerja apabila kita mengetahui jarak yang tepat antara kita dengan satelit yang ada di angkasa. Cara kerjanya memakai perhitungan triangulation dari satelit. Lalu perhitungan triangulation-nya ini mengukur jarak, travel time sinyal radio, dan memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Di samping ada gambar yang menggambarkan perhitungan travel. Selanjutnya masuk ke bagian metode penentuan posisi GPS. Ada dua jenis metode, yaitu metode absolut dan relatif. Untuk metode absolut sendiri dikenal juga dengan point positioning, di mana posisi hanya berdasarkan pada satu pesawat receiver saja. Dan ketelitian posisi dalam beberapa meter dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi. Untuk metode ini dibutuhkan minimal 4 satelit dalam mengalkulasi posisi receiver GPS. Selanjutnya, sedangkan metode relatif dikenal juga dengan differential positioning, di mana posisi ditentukan dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver, bisa 2, 3, maupun lebih. Nah, metode ini menghasilkan posisi ketelitian yang tinggi dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi ataupun pemetaan. Konsep dasar adalah differencing process, di mana mengeliminasi atau mereduksi pengaruh dari beberapa kesalahan dan bias.
Selanjutnya, masuk ke bagian ketelitian yang diperoleh GPS, ini berdasarkan teknik dan keperluan. Untuk keperluan sipil, spektrumnya cukup luas, bisa nasional, regional. Kemudian untuk metode absolut, memiliki ketelitian 30-100 meter dengan mode selective availability on, kemudian 3-6 meter dengan mode selective availability off. Kemudian dengan teknik DGPS dengan ketelitian 1-2 meter, dan teknik RTK 1-5 cm. Untuk tipe geodetik sendiri memiliki ketelitian hingga milimeter. Selanjutnya, cara mengolah data dari GPS menjadi teratur. Pertama, kita siapkan dulu software dan hardware penunjang seperti Google Earth Pro dan aplikasi lain yang kita butuhkan. Lalu kita buka Google Earth Pro dan telusuri tapak yang mau kita buat konturnya. Lalu kita delineasi tapak dengan menggunakan fitur polygon. Cek luasan dan keliling tapak dengan klik tabel pengukuran ketika kita sudah selesai mendelineasi. Lalu, ambillah data titik-titik koordinasi GPS dengan menggunakan fitur pad dalam batas tapak. Semakin banyak titik yang diambil, maka akan semakin akurat. Kemudian, kesimpulan dari analisis isu yang dipaparkan, GPS memiliki beragam jenis dengan spesifikasi fungsi yang berbeda antara lain navigasi, pemetaan, dan geodetik. Nah, keluaran atau produk dari GPS sendiri juga dapat berupa produk primer, turunan, dan kombinasi dengan eksternal. GPS dalam fungsi navigasi banyak digunakan oleh orang awam, seperti untuk penunjukan arah dan dapat diakses di telepon genggam ataupun perangkat teknologi lainnya. Kemudian, fungsi GPS dalam survei dan pemetaan memiliki cakupan yang luas dari bidang kelautan, mitigasi bencana, pengolahan data menjadi peta kontur hingga pembangunan. Perlunya penggunaan pada banyak bidang didukung oleh prinsip kerja GPS dalam mengumpulkan informasi mengenai lokasi. Prinsip ini dapat dilakukan dengan metode absolut maupun reaktif berdasarkan jumlah receiver yang diberikan. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam membahas isu-isu terkait GPS. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.